kayaknya bisa ini ya. Teman-teman sudah kami kirim absen ya di link itu ya. Halo. Sudah, Pak. Sudah. Sudah Oke. kami isi, Pak. Ya. Jadi hari ini saya coba mau kirim ya. Saya mau share screen dulu ya, coba ya, sebentar. Sebelum perkenalan nanti ya. Jadi nanti teman-teman mungkin mengenalkan diri satu-satu biar kenal juga. Kalau mau kameranya di on kan kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa ya. Bisa share screen. Oke, jadi kuliahnya nanti lewat MS Team semua, ya. Jadi umumnya pakai MS Team. Jadi kalau bisa, halo? Ya, Pak. Sudah terlihat ya? Share screen-nya maksudnya sudah sebentar. Saya coba ini. Sudah terlihat ya? Ini saya mau nyoba. Sudah, Pak. Sudah ya. Proposal panduan. Ya. Jadi nanti saya kirim peraturan akademiknya, peraturan akademik dulu. Jadi di situ bagaimana mahasiswa itu apa namanya, misalnya nilainya kumlot itu berapa, terus kalau nah ini ya sudah terlihat ya teman-teman ya. Ini nanti saya kirim lewat chatnya, sebentar, chatnya. Saya kirim lewat ini ya. Nanti bisa diunduh di sini, di file ya. Bentar dulu. Ya. Saya upload beberapa, saya upload ya. Nah, ini sudah ada sebenarnya di sini sudah ada materinya macam-macam ya. Ya. Buku panduan tesis ya. Terus pengenalan jurnal, proposal tesis contohnya. Ini saya upload lagi ya. Ini materi di yang tahun lalu, setengah tahun lalu. Ini saya upload lagi, ya. Atau sebentar, saya nggak upload dulu. Saya upload di folder aja. Jadi Mas nanti ya materi matrikulasi terlihat ya. Saya lihatkan. Ini yang pertama ya.
biar Mas semua. Nah, ini sudah saya upload di sini. Jadi intinya ya, jadi materinya di sini nanti materi Pak Jaka gitu ya. Nah, ini ada semua ya. Ini adalah yang pertama yang tadi, yaitu perak bidang pendidikan Undip ya, perak bidang pendidikan Undip. Jadi perak bidang pendidikan Undip ini. Jadi sudah saya upload ya. Sudah saya upload, nanti bisa dilihat di sini yang terpenting-penting aja ya, yang terpenting-penting aja. Ini ketentuan umum. Ya saya kira apa istilah-istilah ya, ini dibaca aja ya. Ada istilah mungkin Mas mungkin baru mendengar misalnya jurnal terakreditasi nasional adalah apa ini. Jurnal internasional bereputasi apa gitu ya. Ya. Ini ada istilah-istilahnya ya. Jadi ini ada Sinta itu apa, H-indeks itu apa. Ya, nanti kita terangkannya. Ya. Apa lainnya yang penting itu di sini ada semua istilahnya. Kemudian ya ijazah apa, transkrip lah. Sekarang itu kalau mahasiswa punya ijazah sudah lulus itu ada sekarang nomor ijazah nasional yang disebut NINA adalah numerik 15 dan ini yang memberikan bukan perguruan tinggi tapi nasional dari Jakarta ya. Jadi sistem penomoran ijazah nasional. Jadi ini kalau Mas itu seandainya sampai 8 semester lebih misalnya, ini sekarang sudah ketat, maka tidak akan diberikan NINA lagi, ijazahnya tidak akan ada. Dan juga sekarang Undip maksimum 8 semester, tidak ada perpanjangan. Ya. Tetapi kalau cuti itu tidak dihitung. Mas kalau nanti di sini ada cuti segala juga ada, ya. Mungkin di sini ada istilah cuti juga ada, ya. Jadi sini ya istilah cuti. Ketentuan. Nah, ini by course apa, by riset ada. Nanti di sini cuti ada. Nah, kalau di perak ini cuti itu dihitung. Cuti dihitung. Nanti kita cari. Sekarang agak berubah ya. Ada revisinya tapi sedikit ya. Ya, ini program magister ya. Program pasca sarjana. Oke, enggak ada masalah ya. Oke, enggak begitu ini. Kelas internasional enggak ya. PKDSU enggak ya. Program fast track enggak karena ini ya. Untuk yang langsung dari magister ke doktor. Nah ini ya fast track MKDS itu enggak. Oke, ini enggak begitu sebelum kita ya. Daya tampung enggak, lolos enggak. Nah, registrasi ya. Ini mahasiswa harus ya. Jadi setiap semester harus registrasi ya. Secara online. Ya. Ini registrasi. Nah, kemudian IRS. Nah, yang siap ini kan di sini ya. Jadi nanti bisa dibaca ya terkait siap ya. Registrasi akan dengan melakukan pengisian IRS melalui siap secara online. Nah, ini ya. IRS mengambil mata kuliah ya. Ya, ini oke. Nah, jadi penggantian mata kuliah dapat dilakukan mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu. Jadi kalau mau ganti masih boleh. Tapi lapor ya. Pak, saya mau ganti mata kuliah yang tadi ada 5 mata kuliah digantikan boleh ya. Nah, kemudian ya kalau penggantian kenapa 2 minggu karena ini terkait absen. Kalau Mas sudah absen lebih dari 3, 4 artinya 4 kali absen maka nggak bisa. Nah, ini. Makanya penggantian mata kuliah itu bisa digantikan 2 minggu setelah kegiatan perkuliahan dimulai. Jadi 14 Februari kuliah, maka
akhir Februari harus mengganti kalau mau mengganti, misalkan ya. Ya. Kalau pembatalan enggak apa-apa, beda ya penggantian sama pembatalan. Misalnya Mas hari ini kan ada yang ngambil di IRS-nya, kita lihat ya, IRS ini siapnya. Ya. Siapnya nah, ya, disiapnya sambil nunggu ya. Sambil nunggu. Jadi di sini ya boleh mengganti. Misalkan Mas sekarang ya, Mas sekarang ngambil 15. Oh, mau saya batalkan yang 2 SKS boleh, tidak apa-apa. Ya. Jadi misalkan ini boleh, berarti membatalan ya. Jadi di sini saya coba dulu SSO-nya ini biar teman-teman paham ya sekalian. Ya. Terlihat ya Bapak-bapak semua, Mas ya. Apa-apa ya saya manggilnya. Lihat. Terlihat ya. Dulu. Jadi biar paham ya teman-teman mahasiswa ini ya. Terlihat ya semuanya ya. Oke. Tadi di mana nih? Nah, biasanya gini. Buka pertama itu selalu Mas kan buka pertama juga kayak gini, mungkin enggak tahu ada ininya enggak. Ya. Nah, ini saya buka siap sama kan? Nah, saya buka siap. Ya. Jadi saya bisa melihat mahasiswa yang mengambil mata kuliah berapa itu bisa. Nah, ini saya klik perwalian. Ya, perwalian. Oke. Nah, saya anukan angkatan 2021, pilih energi S2 filter. Jadi IRS-nya sudah saya setujui semua. Ini, nah sudah saya setujui semua. Misalnya Mas mau mengganti, misalnya, maka harus lapor karena di sini harus saya klik, gitu. Ya, misalnya Mas Rifki hadir? Hadir enggak? Hadir Pak. Hadir Pak. Misalnya ini saya klik ya Mas Rifki ya. Jadi, nah ini saya lihat di sini mata kuliah yang diambil itu ini. Kalau misalnya mau membatalkan atau mengganti itu 2 minggu. Nah ini kan sistem teknologi panas bumi ambil, konversi ambil, sistem perencanaan ambil, metode penelitian ambil. Ini sudah nggak bisa dirubah, ya. Mas sudah nggak bisa merubah ini, ya. Kalau mau merubah lapor dulu. Lapor berarti gimana? Saya klik lagi nanti, ya. Jadi nah ini saya cari lagi, saya riset folder, ya. Jadi yang punya Mas Rizky ini saya klik di sini, nah, berarti nanti saya batalkan persetujuan, nah, atau berikan izin melakukan perubahan IRS. Ya. Nah, jadi ini ya. Ini tidak akan bisa dirubah kalau Mas nggak lapor. Ya, Mas nggak bisa merubah sendiri. Bukan berarti dikasih 2 minggu tadi yang dibilang ini toh, ya toh. Mahasiswa yang namanya ini penggantian mata kuliah dapat dilakukan oleh mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah perkuliahan. Tapi ini tidak dikasih tahu, harus lapor dulu. Ya, itu ya. Jadi kalau nanti ingin ada yang merubah, silakan, tidak apa-apa. Tapi harus 2 minggu karena nanti kalau sudah 3 minggu maka Mas harus masuk terus, tidak boleh nggak masuk. Ya, karena ini terkait absen. Ya, kalau ya. Itu ya. Ada pertanyaan dari sini? Ada Cukup pertanyaan? jelas, Pak. Jelas ya? Ya, oke. Jadi nah, kurikulum. Lah kurikulum kita itu
bukan 36, bukan 42, tapi 40. Ya, 40 SKS. Ya, programnya ada by course, by research. Kalau by course itu lebih banyak kuliahnya, by research itu mandiri. Ya, ternyata by research itu harus dipersiapkan baik-baik karena target menulisnya lebih banyak. Ya, ya, oke ya. Oke, ini ya masa studi. Ya, magister paling lama 4 tahun. Sudah tidak ada perpanjangan lagi sekarang karena kalau diperpanjang nanti ijazahnya tidak tertulis NINA-nya. Jadi di Kementerian Pendidikan itu sudah sistemnya online. Kalau mahasiswa itu terdetek sudah 8 semester, dia sudah harus dikat. Ya, jadi mohon teman-teman ya. Jadi karena sudah 8 semester ya itu sudah dianggap sudah terlalu lama gitu ya. Jadi ya. Nah, kalau tidak menyelesaikan studi maka sebelumnya wajib mengundurkan diri daripada tidak ini. Kalau sebelum misalnya 8 semester kurang boleh mengundurkan diri. Kalau memang masih banyak yang harus diselesaikan. Ya. Ya, ini toh masa studi minimal yang lulus dikurangi 1 semester. Ya, jadi gini. Ini mendapatkan NINA mahasiswa tidak boleh lulus 2 semester. Karena apa? Mahasiswa kan 4 semester. Biar mendapatkan nomor ijazah nasional tadi, NINA ini, maka masa studinya paling sedikit 3 semester. Ya, jadi yang semester ketiga kalau sudah boleh. Ya. Maka kenapa tidak bisa lulus 1 tahun atau 2 semester? Karena ini walaupun kemampuannya bagus ya, masa studi minimal yang diperbolehkan untuk lulus itu dikurangi 1 semester. Ya. Gitu ya. Nah, ini pembimbing ya. Ya. Jadi pembimbing itu nanti Mas mengisi di IRS bimbingannya. Ya, pembimbing tesis dan disertasi. Kalau tesis paling banyak 2 orang, ya, disertasi 3. Ya. Nah, pembimbing 2 itu boleh dari dosen atau pakar. Boleh Mas ngambil pembimbing 2-nya dari ini boleh, tidak harus ya. Tidak harus dari Undip, tapi kalau pembimbing 1-nya itu harus dari Undip. Misalnya teman-teman ya, teman-teman ini yang ingin mengambil pembimbing 2-nya dari PLN, boleh asal bergelar doktor. Ya. Jadi boleh ya. Jadi tidak harus dari Undip dan itu tidak ada masalah, tidak ada kendalanya. Buktinya apa? Dosen-dosen yang dari teman-teman yang dari BPPT itu pembimbing 2-nya dari sana. Ya. Nanti kita tunjukkan pembimbing 2-nya dari sana. Ya, jadi ini boleh. Ya. Ya. Gitu ya. Sudah paham ya? Oke. Nah, bimbingan itu minimal 4 kali dalam 1 semester. Nanti kalau Mas di semester 2 itu sudah bisa mengambil pembimbing. Ya. Ya. Nah, sebenarnya penugasan dosen pembimbing tesis dan disertasi dapat dilakukan di semester pertama. Sebenarnya ya bisa juga, tapi Mas kan belum kuliahnya masih metodologi dan lain-lain ya. Jadi itu ya. Itu ya, oke. Ya, oke, ini penguji. Penguji saya kira enggak masalah ya. Ya. Penguji program studi magister berjumlah 4 termasuk pembimbing. Berarti nanti pembimbingnya 2, pengujinya dari 2 juga dari luar. Dari luar itu maksudnya dari luar pembimbing ya. Ya, gitu ya. Oke. Perkuliahan saya kira enggak ada masalah, bisa online ya. Nah, ini toh. Nah. Oke. Terus
SKS saya kira nggak masalah ya. Itu ya, ini bisa dibaca sendiri. Ini yang BECOS ya. Nah, kalau BECOS itu minimal ini terstrukturnya Mas kan lebih dari ini. Gitu. Gitu ya. Melaksanakan penelitian dengan bobot 12 SKS ini kita sudah ya. 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 Ini termasuk penelitian ujian tesis, ini tidak ada masalah ya. Jadi Mas tahapannya itu penulisan proposal dulu. Nah, nanti mulai semester depan Mas bisa ikut itu ya, seminar proposal ya. Ya, jadi nanti Mas bisa ikut di grupnya kan sudah saya masukkan ya, grup besar itu ya. Ya. Nah, ini penting ya. Mahasiswa S2 wajib melakukan publikasi. Nah, jadi kalau kita lihat, kita coba buka ya. Websitenya ME ya, coba kita bukanya. Bentar. Ya, biar paham. Jadi emas itu di sini ya. Ini apa artinya? Ini nih, jurnal, satu artikel jurnal internasional ya, atau jurnal nasional terakreditasi Sinta 4 atau proceeding seminar internasional terindeks dengan bobot 3 SKS. Nah, ini ya. Ini yang mahasiswa yang untuk yang by riset ya. Umumnya seperti itu. Bentar. Ya. Nah, ini. Ini websitenya ME ya Mas ya. Ini buku panduan. Ini kurikulum, pilih yang 2020 ya. Nah, ini BECOS ya, kita BECOS. Karena mahasiswanya semua BECOS. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, di sini Mas di semester 3 itu mengambil mata kuliah yang namanya publikasi. Nanti ini sambil kita tunggu ya. Nah, ini ya. Nah, ini tadi publikasi ini. Ya, ini publikasi 3 SKS. Ya. Oke. Jadi di semester 3 Mas kan ujiannya di sini. Ya, di sini ya. Di sini ya. Tesis. Ini bisa ditarik sini kalau Mas cepat. Bisa ditarik, nanti kita terangkan ya. Maka publikasi juga di semester 3. Ya, proposalnya ditarik ke sini. Nah, kalau mau pengen 3 semester kan gitu. Proposalnya tarik sini. Mas kan sudah dikasih, atau ada mbaknya satu ya. Mahasiswa kan sudah dikasih ini, ditambah 1 kan. 1 kan boleh ini atau ini terserah. Masuk ke sini. Sehingga ini kalau lulus semua nanti, maka proposalnya ditarik ke sini. Nah, itu ya. Ingat ya, proposalnya ditarik ke sini. Gitu. Sehingga nanti di semester 3 ambilnya publikasi, seminar hasil sama tesis. Ditarik ke sini semua. Ya, proposalnya karena sudah lulus di semester 2 nanti. Gitu ya. Jadi ini publikasi ini apa? Syaratnya bukan sembarangan. Publikasi syaratnya tadi ini. Nah, kalau mahasiswa magister ini Mas tidak akan diizinkan untuk ujian kalau ini belum
nulis. Ya. Gitu ya. Jadi ini. Lah yang namanya proceeding seminar internasional gimana? Ya, banyak ya. Nanti misalnya buka websitenya seminar internasional. Nanti kalau tidak ada tulisannya indexing, kalau nggak ada terindeks ini atau indexing jangan diikuti. Ya. Kalau dia nanti prosedingnya tidak terindeks nggak diakui. Ya. Lah namanya jurnal nasional tergantinya Sinta 4 atau minimal Sinta 4 toh. Ya toh minimal Sinta 4. Nah, itu bisa dilihat di sini. Ya. Jadi teman-teman boleh nulis di itu boleh ya. Sinta. Nah, di sini masuk sini ya. Nah, nanti inilah Sinta. Mas nyari jurnal. Nah, sebentar ya. Nah, ini. Artinya ini ya. Tak dulu. Dulu. Satu ya. Ini nggak bisa buka. Salah nih. Nah ini. Nah ini. Ini kan tadi syaratnya S4, Sinta 4. Kalau Sinta 3 boleh, Sinta 2 boleh, Sinta 1 boleh. Jadi Mas ngeklik di sini. Ya. Nah, disinilah yang boleh ditulis. Jurnalnya tentang apa? Coba kita cari ya. Tentang energi. Saya mau nulis di mana? Nah, ini boleh nih. Rekayasa elektrikal dan ini jurnal rekayasa material manufacturing dan energi. Jurnal inilah ini kalau nasional. Kalau internasional terindeks Scopus nanti ada di matrikulasi ya, ada matrikulasi khusus yang ya Mas ya, khusus yang jurnal. Bisa dilihat hari apa itu Mas? Masih ingat nggak di WA-nya? Masih ingat dibuka coba jadwalnya yang untuk terkait dengan jurnal. Hari Senin, Pak. Senin ya? Sama Sutaryo ya, Pak Sutaryo ya? Betul, Pak. Nah, nanti di pendalamannya di situ. Saya hanya ngasih kulitnya aja. Ini kan seluruhnya untuk biar pengenalan. Nah, nanti ya. Nah, di sini berarti nanti Mas bukanya di sini. Kalau mau buka, ini kan nasional. Berarti ditulis saja Scopus. Ya. Nah, ini Scopus ya. Scopusnya gimana? Nah, di sini berarti Mas harus, nah di sini, ya,
boleh nulis di sini juga boleh. Ya. Misalnya tentang ya artikel apa abstrak atau keyword atau apa tentang dokumen ya. Misalnya di sini, misalnya nggak tahu ya. Nanti Pak Taryo ya yang akan memberikan. Nah, banyak banget ya, tapi bisa dipilih-pilih ya. Nah, misalnya tentang jurnalnya, ini kan karena tadi nyarinya energi gitu aja ya. Jadi harus dicari jurnalnya, mau jurnal apa nanti ada. Nah, kalau mau dilihat ininya di Skimago. Nah, Skimago adalah jurnal ranknya ya. Jadi Skimago ya, Mas nyari di sini ya. Nah, ini bisa diklik, bisa dipilih. Mau pilih negara mana? Negara mana itu maksudnya penerbitnya. Ya. Penerbitnya misalnya yang paling gampang mungkin yang Middle East gitu ya. Ya, atau Eastern Europe. Ya. Nah, pengen lihat all subject area dicari energi misalnya. Ya. Oke, mau cari renewable ya. Nah, renewable. Ya. Lah berarti jurnalnya di sini. Ini jurnalnya. Mau cari jurnal mana? Eastern, mau negara ya negara. Misalnya India ya tulis saja India. Ya. Misalnya ya. Ini kan semua yang Eastern Europe. Nah, kalau Poland ya nanti berarti ini. Berarti ya. Nah, nanti ada jurnal-jurnalnya ya. Ini jurnal rank, ini country rank kan, kita ganti ke jurnal rank. Nah, ini. Ya, kita mau apa? Q1 berarti paling tinggi, paling susah. Yang paling mudah Q4. Makanya di sini tadi ya. Jurnal internasional atau nah, jadi kalau ini hanya jurnal internasional aja. Kalau emas, tapi kalau proceedingnya harus proceeding internasional terindeks. Ya, proceedingnya nanti di sini bisa dicari juga yang proceeding. Ya. Misalkan ini kalau ini jurnal ya, energi ya. Nah, kemudian subjeknya tadi kan renewable. Nah, ini. Terus negaranya yang kita pilih misalnya Asia. Nah, ini Q1 paling susah. Kita nanti harus yang mudah aja Q4. Ya. Nah, ini yang paling mudah. Mas mau nulis di mana terserah. Misalnya water and energy, research journal chemistry environment, jurnal nuclear for macam-macam ya. Ya ini terserah ini ya. Ya. Tapi ada juga yang ini jurnal tapi Mas enggak nyampe di sini yang proceeding aja. Nanti ditanyakan Pak Taryo, Pak nyari proceeding di mana Pak? Gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan enggak dari sini kira-kira sebelum kita lanjutkan? Ada pertanyaan? Izin bertanya Pak. Yuk, silakan. Pak, untuk yang publikasi, itu apakah harus sama dengan materi kita ambil tesis atau bisa bebas? Oh ya, yang harus tesisnya. Harus sesuai tesisnya ya? Nah, karena di situ ada kewajiban mencantumkan nama pembimbing 1, pembimbing 2.
Karena yang bertanggung jawab di situ. Jadi Mas kalau nulis sekarang belum bisa berlaku. Karena belum mengambil mata kuliah itu seminar proposal. Pembimbingnya kan belum tahu. Ya. Jadi di situ harus yang ditulis adalah yang sesuai dengan tesisnya, rencana tesisnya. Jadi kayaknya ada di sini. Dan itu autor pertama Pak ya? Autor pertamanya Mas. Harus autor pertama ya? Walaupun ya. itu misalnya tim ya Pak ya? Saya tim nih. Kenapa? Misalnya tim. Uh-huh. Ataukah hanya boleh tunggal? Boleh tunggal gimana? Maksudnya gini, buat jurnal atau proceeding itu kan bisa ada yang tim ya Pak ya? Misalnya dengan siapa gitu. Nah kita harus autor pertamanya. Mas harus autor pertama. Baik. Baik. Nah ini kasih, kan, Pak, ini kan Mas, pembimbing atau promotor berhak dicantumkan namanya dalam publikasi yang dibuat mahasiswa. Jadi kalau Mas nggak mencantumkan, hanya sendiri nggak boleh. Paham maksudnya? Ya. Paham. Ya, karena pembimbing juga bertanggung jawab terhadap isinya. Ya. Karena itu kan bagian dari itu, ya. Itu Mas. Jadi di sini makanya ya itu ya. Ya Pak. Dan mahasiswa program magister wajib melaksanakan publikasi sebelum ujian hasil yang dibuktikan. Ya, jadi sebelumnya Mas harus ini, ya. Ya, siap Gitu. Pak. Terima kasih ya. Pak penjelasannya. Ya, jadi nanti kita kasih contoh. Ya, contohnya ada beberapa. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjutkan. Jadi Pak biar Jaka, ya silakan Mas. itu yang apa namanya LOA itu letter of itu kan yang mengeluarkan siapa ya Pak Jaka? Anunya penerbitnya. Jadi Mas kan misalnya mengirim jurnalnya ke PLN. PLN kan ada redaksinya. Ya. Oh, bukan dari Ya, yang dari bahwa atau yang tulisan dari Mas akan dimuat gitu. Letter of acceptance. Ya. Jadi bukan kita gitu. Jadi itu walaupun belum terbit tapi sudah LOA-nya ada boleh. Karena kalau nunggu terbit mungkin 3 bulan, ya, gitu ya. Jadi mungkin nanti ada contohnya nanti saya lihatkan ya. Ya, ada. Paham ya? Jadi. Kasih Pak. Oke, jadi nanti Mas semester 3 itu mulai harus sudah menulis. Karena kan sudah penelitian, ya toh. Dan tulisan, ingat ya, tidak harus selesainya tesis. Misalnya Mas gini, ambil 4 tujuan penelitian. Ya, tujuan penelitian. Misalkan tujuan pertama adalah melihat potensi energi matahari di Jawa Tengah, misalkan ya. Kedua, mengevaluasi kebijakan tentang PLTS. Kalau 2 ini sudah selesai, ditulis tidak apa-apa, tidak perlu nunggu ini. Karena yang namanya publikasi tidak harus semuanya ditulis. Misalnya 4-4-nya tidak perlu ditulis. Gitu Mas. Jadi kalau tujuannya 4, baru tercapai 2, ditulis saja. Biar lebih meringankan. Karena menulis itu tidak mudah gitu ya. Jadi kalau nunggu selesainya berarti nanti di semester 3 akhir baru nulis. Ya. Yang penting sebagian enggak apa-apa. Gitu ya. Oke, saya ambil contoh ya. Contoh itu ya. Contoh ambilnya di sini. Ya, Mas juga kalau bisa buat itu. Nanti Pak Taryo yang ngajarin juga, ya.
Nah, ini ada mahasiswanya, ya. Lihat dulu. Gimana ya? Bentar. Nah, ini. Nah, ini penulis pertamanya mahasiswa, Mas. Nah, ini mahasiswa angkatan pertama dia. Ya. Terus pembimbingnya saya sama Pak Jaka Aminata. Nah, ini judulnya. Ini ikut mana dia? Ini ikut seminar. Ya. Ikut conference kan? Ya, ini terindeks. Scopus. Nah, kalau dibuka, lah ini E3S Web Conference. Ini kalau dibuka di Scopus, ini terindeks. Ya. Nah, ini judulnya. Jadi, paham ya? Jadi menulisnya seperti ini. Ya. Gitu. Ya. Jadi ini ditulis sebelum ujian, Mas. Ya, jadi kalau bisa sudah terbit sebelum ujian. Gitu ya. Ya. Nah, ini ya. Ya. Dia menghitung CO2 emisi. Ya. Gitu ya. Jadi harus nah ini kan conference ini. Conference-nya di mana ini? Ini conference-nya di sini, Icenis 2018. Mas lihat websitenya Icenis ya, kita biar paham. Oh. Icenis 2021. Ini apa? Conference-nya pasca ya. Pasca sarjana. Nanti dilihat di sini. Nanti pasti pengumumannya, nah ini toh. Ini lihat ya pengumumannya. Nah ini toh. Selected paper will publish in E3 West Conference Scopus Index. Nah ini loh Mas. Kalau tidak Mas ikut conference tapi tidak ada ininya nggak boleh. Ya. Yang dimaksud tadi peraturannya tadi di sini itu ini. Nah, proceeding seminar internasional terindeks. Nah, terindeks itu ini. Mana tadi? Terindeks itu ini apa ini tadi? Ini. Nah, ini. Jadi ini seminarnya kemarin 2021 kan. Pengelolanya pasca. Nah, jadi harus ini. Kalau Mas hanya ikut international conference tidak bisa. Tapi harus ini. Nah, proceedingnya ini. 2. AIP atau ini. Gitu. Paham ya, Mas? Jadi Mas bisa aja nyari toh international conference. Tulis saja. Kan sekarang pakai online. Nah, cari ya. Nah, nanti cari aja international conference energi lah ya. Oke. Ya. Nah ini Mas boleh aja ikut ini. Nah nanti dibuka websitenya. Ya, ini kan online semua, enggak masalah mau gimana pun. Misalnya di 2023 ya Masnya ya. Nanti dilihat di sini. Nah tertulis enggak di situ? Di sini juga boleh. Ya. Nah tertulis enggak di situ? Di websitenya itu. Nah ini ikut set ya. Ini atau ikut ini. Ya. Nah nanti tertulis nggak di websitenya itu bahwa proceedingnya terindeks.
Nah, di sini harus dicari ya. Ya. Nah, di sini cari aja nanti. Itu ya. Jadi nanti harus dicari prosedingnya apa bentuknya. Ya, kalau nggak ada prosedingnya nggak boleh. Ya. Walaupun ini sponsornya bagus-bagus, kalau nggak mengeluarkan proseding nggak boleh ikut. Ya. Nah, ini misalkan ya. Ini atau yang set tadi ya. Gitu ya. Jadi oke, ada pertanyaan lagi ya. Jadi di sini itu ya. Nanti detailnya Pak Sutaryo ya. Oke. Oke, ini saya kira nggak masalah ya. Nah, Mas harus punya TOEFL ya. Jadi jangan sampai nggak punya ya. Kalau nggak punya nanti nggak boleh ujian. Ini karena ada syaratnya juga. Nih. Ya, syaratnya sebelum ujian harus punya TOEFL. Ya, ini joint degree. Joint degree ya. Nanti bisa dievaluasi nilai ini ya, nilai ya. Ya. Kemudian IPK cara ngitung saya kira umum. Nah, ya toh. Nah, berarti yang magister itu Mas tadi kan sudah seminar usulan proposal itu di semester berapa tadi? Di ini ya. Kan ya. Nah, kurikulum ini ya. Nah, ini kan Mas kan di apa tadi? Nah, jadi seminar proposal dulu kan, proposal tesis ini. Nah, ini seminar. Terus dilanjutkan seminar hasil. Nah, berarti sama kayak ini juga. Nih. Nah, seminar hasil kan. Setelah ujian proposal, seminar hasil. Telah menyelesaikan penelitian yang telah disetujui. Baru ujian tesis. Nah, ya toh. Jadi ini tapi kita pengujinya itu pembimbing aja. Ya, pembimbing ini kita nggak ada pengujinya. Jadi seminarnya cukup ya. Jadi ini pembimbing dan 2 penguji. Nah, kalau ujian tesis pembimbing dan 2 penguji, tapi 2 kita ya. 2. Oke. Ya. Oke. Evaluasi. Nah, jadi Mas itu harus punya TOEFL harusnya di semester 2 kalau pengen lancar. Ya, tapi umumnya pada semester 3 ya. Ya. Oke. Ini umum. Oke, status saya kira nggak apa-apa, mahasiswa nanti dibaca sendiri. Nah, yang cuti ini, cuti akademik itu boleh, ya, sebanyak-banyaknya 2, baik berurutan maupun tidak. Kalau ada kesibukan betul, lebih baik cuti, tidak masalah. Ya. Nah, cuti dihitung sebagai masa studi. Sekarang tidak, cuti ini tidak dihitung. Ya, artinya apa? Kalau Mas itu sibuk sekali di semester 2, cuti ya silakan, cuti aja. Nanti Mas itu semester 2 dianggap 0, tidak dianggap tidak mengikuti semester. Jadi tetap punya hak 8 semester di luar cuti. Ya, ini sekarang ini diganti terbaru. Ya.
Tapi cuti itu harus bayar. Ya. Bayar 100%, tapi semester depannya nggak bayar lagi. Ya. Ya, ini kan per semester nih. Berarti kan cuti diwajibkan bayar 50%, ya. Perjalanan biaya harus dibayarkan adalah 100% dari biaya pendidikan per semester. Ya. Jadi nanti kalau sudah bayar 100% berarti semester depan enggak bayar. Seperti itu kayaknya. Jadi enggak perlu ini. Tapi sebenarnya rugi cuti itu. Ya, karena kan sebenarnya kalau tidak sibuk sekali ya enggak usah cuti. Nah, ini hati-hati mangkir ini, ya. Jadi kalau tidak mendaftar selama 2 semester berturut-turut, maka sudah langsung statusnya dinyatakan hilang. Nah, ya. Jadi kalau 2 semester tidak mendaftar itu tidak ini bisa dinyatakan mangkir. Ya, kalau sudah mangkir tidak bisa lagi daftar. Ini pindah studi. Ya. Oke. Ini oke. Putus studi saya kira baca sendiri. Kelulusan ya. Jadi ingat ya, mahasiswa magister dinyatakan lulus apabila IPK minimalnya 3. Ya, totalnya 3, maksudnya rata-rata IPK-nya 3. Kalau IPK-nya kurang dari 3 tidak boleh lulus, harus diperbaiki yang lainnya. Ya. Jadi hampir semuanya IPK-nya mungkin di atas 3,4 ya. Cukup bagus lah. Ya ada 3,2 tapi sedikit. Ya. Itu ya. Jadi IPK-nya juga harus, jadi kalau ada C-nya berarti minimal harus ada A-nya. Kalau ada C-nya harus ada A-nya. Kalau tidak ada nggak bisa. Ya. Ya. Nah ini predikatnya ini mudah. Ya. Predikat kelulusan dengan kumlot diberikan apabila memperoleh IPK 3,76. Ya. Tapi ini itu misalnya Mas 5 semester IPK-nya ini ya kumlot, tidak melihat waktu. Ya. Jadi kalau Mas ingin kumlot, IPK-nya masih kurang sedikit, mau perbaikan semester depan ya boleh aja. Sebelum ujian tesisnya. Ya. Tapi kalau tesis biasanya banyakkan A. Kalau tesis kalau tidak ada masalah biasanya A. Oke, ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan, mungkin nanti pengenalan dulu ya. Ada pertanyaan? Jelas? Ya. Ada pertanyaan? Tidak usah khawatir, artinya tadi kan IPK-nya harus 3 gitu ya. Mau pengen lihat nilainya ya, nilainya semester kemarin mahasiswa ya, boleh kita lihat. Ya bisa. Jadi biar nggak takut nanti dipikir susah banget gitu ya. Enggak begitu susah ya. Ini nah ini disiap. Nih, pengen lihat nilainya mahasiswa ya, enggak apa-apa. Nih. Nilai mahasiswa. Lihat nilai. Ya. Nih lihat nilai. Ya, kita bandingkan semester ganjil. Tapi ya jangan nanti terus oh gampang terus ini gitu ya, jangan ya.
Nih, mau ekonomi energi ya, kita lihat ya, nanti bisa aja. Nomor 7 itu berarti 10-nya. 10, 9, 8, 7. Ya ini, lihat nilai. Nah, mahasiswa yang total mahasiswanya 21 yang pengambimbingnya pengampunya Pak Singgih sama Pak Jaka Aminata. Ini nilainya nih. Tuh. Nilainya. Ini yang B1. Hampir semua ini B. Ini B ya. Tuh. Ya toh? Jadi enggak ada nilai C. Ya. Ini pesertanya 21. Enggak ada nilai C. Ya, ini bisa dilihat. Jadi lihat nilai lagi ya. Jadi tidak usah khawatir rata-ratanya harus 3 lebih kan. Jadi ini kan mata kuliah tadi tulisannya ya. Ini ya. Energi berkelanjutan ya, nomor 6. Tadi ekonomi energi. Energi berkelanjutan. Kemudian A semua ini. Energi berkelanjutan. Ini A semua. Nih. Ya. Jadi saya kira nilai tidak perlu khawatir sekali. Yang penting gini, ikut kuliah, kemudian kalau ada tugas ya mengerjakan gitu ya. Jadi jangan sampai tidak mengerjakan gitu ya. Ya, oke, ada pertanyaan? Jadi IPK-nya harus 3 minimal gitu ya. Jadi kalau ada C-nya berarti harus ada A-nya. Itu aja prinsipnya. Mau diulang juga apa-apa. Tapi C itu jarang ya, jarang orang dapat C itu jarang ya. Jadi hampir separuhnya itu mahasiswa itu cum laude di MI ya. Jadi itu. Ada pertanyaan? Ada ya, mungkin perkenalan dulu ya sambil nanti. Pak, izin bertanya Pak, ya. Malam. Ya boleh. Malam Pak, izin bertanya Pak, kalau terkait ini Pak, kita kan mungkin ada beberapa rekan yang di luar Semarang, bahkan di luar Jawa Pak. Untuk Ya. bimbingan itu dengan dosen pembimbingnya itu apakah bersedia hanya mungkin via WA, via telepon, atau via online seperti itu ya Pak ya? Ya bimbingannya semuanya online. Ya. Semuanya online, lewat WA boleh, lewat telepon boleh, enggak ada masalah. Ya cuma kalau kadang dosennya pengen kenal sekali sebelum ujian tesis, proposal tesis atau ujian itu, ya masa nggak kenal sama sekali sama dosen pembimbingnya. Ya pas sekali aja Mas di Semarang apa di Mas lagi tugas atau lagi liburan. Itu hanya bukan untuk kuliahnya, mungkin biar lebih mantep kan, ya toh. Jangan sampai nanti sampai kadang kan perlu bimbingan online sekali untuk mematangkan sebelum ujian, ya toh. Jadi kan mungkin lebih mantep gitu kan, ya. Itu sebelum maju ujian kan ini ya biasanya di situ. Semuanya online Mas, enggak ada itu. Ya. Tidak ada kewajiban datang ke kampus, enggak. Ya. Tapi kalau Mas pas ada acara di Semarang atau yang tinggal di Semarang ya ketemu pembimbingnya nggak masalah. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat mahasiswa yang semester 2 itu yang sudah maju proposal tesis dari jumlahnya sekitar mahasiswanya 20 itu sudah sekitar 30% sudah maju di semester 2. Ya, jadi kemungkinan lulus 3 semester itu 30%. Ya. Tapi kalau masih sibuk sekali ya enggak apa-apa 4 semester. Ya, enggak masalah, enggak maksudnya enggak perlu
Tapi kalau bisa 3 semester lebih bagus, gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Ya. Nanti di semester 2 Mas sudah diarahkan. Ya, Mas sudah diarahkan ke pembimbingnya. Dan itu nanti Mas langsung bimbingan. Karena di semester 1 kan sudah metodologi penelitian. Ya, gitu ya. Jadi sudah metodologi penelitian, diharapkan semester 2 sudah ini. Lah, saya mau nunjukin ini ya. Tulisannya mahasiswa ya, tulisannya mahasiswa. Nah, ini proposalnya mahasiswa-mahasiswa yang semester 2 sudah pada maju. Ya. Contohnya Mas Rijal di zaman. Ini kerjanya di PLTU. Ada yang dari PLTU, Mas? Ada yang dari PLN juga ada, ya. Ada nggak yang dari PLTU, Mas? Atau pembangkit lah istilahnya. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada ya. Ini contoh aja nanti. Ya, ada yang dari geothermal juga ada, ya. Nah, inilah. Ini sudah saya upload di itu. Nah, implementasi plan efisiensi monitoring pemodelan menggunakan cycle tempo. Ya. Nah, pembimbingnya bukan saya, pembimbingnya Prof. Berkah sama Pak Asep. Ya. Ya. Nah, inilah proposal tesis ini. Proposal tesis tidak perlu tebal-tebal sekali, ya. Ya, tidak perlu tebal sekali. Ya. Kalau kita lihat 40 halaman tok tuh. Sampai bab 3 aja. Ya. Nah, ini ya, sampai bab 3 ya. Jadi sampai bab 3 aja. Proposal tesis itu sampai bab 3. Ya. Jadi bukan harus lengkap sekali. Nah, ini sudah ada saya upload di itu, di bahan ya. Nah, biasanya latar belakang. Nanti ini detailnya di kuliah, tapi ada juga nanti tata cara penulisan kalau nggak salah di di matrikulasi. Selain itu ada jurnal, terus ada satu lagi saya lupa ya. Ya. Yang terkait ini gitu ya. Ini aja. Nah, biasanya yang susah itu originalitas penelitian. Ya. Karena Mas harus menunjukkan penelitian-penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu ini misalnya ini judul penelitiannya ini, hasil penelitiannya apa? Gap-nya apa? Hanya dilakukan pada 3 variasi beban. Misalnya belum menghitung kerugian biaya. Misalnya. Nah, ini yang agak susah. Ini didapat nanti pada saat kuliah metodologi. Ya. Nah, belum menghitung cost benefit. Nah, inilah penelitian yang dilakukan orang lain sehingga Mas melakukan penelitian lebih lengkap. Ya, ini contoh ya. Ada contoh. Jadi proposal tesis itu enggak perlu panjang-panjang sampean, enggak. Ya toh. Ya. Nah, ini. Ya. Itu ya. Jadi sudah sedikit paham lah. Jadi nanti mudah-mudahan dari ini bisa bisa memahami lah ya. Oke, ada pertanyaan? Jadi nanti di semester 2 mulai menulis ya. Jadi kalau dilihat kan enggak apa-apa nanti menulisnya kata pengantar dulu, enggak apa-apa ya. Judulnya dulu, latar belakang, nanti pelan-pelan gitu ya. Jadi ini sudah saya kasih contoh-contohnya lengkap gitu ya. Nah itu ya, tinggal waktu Mas kan bekerja juga ya, kita paham juga. Jadi tidak memaksa harus segera 3 semester enggak, tapi kalau bisa 3 semester akan lebih bagus ya. Oke, ada pertanyaan ya? Paham ya Mas ya?
Jadi semester 1 itu fokus di metodologi, kemudian sambil baca-baca ini yang mau diambil itu apa toh kira-kira nantinya. Karena Mas di SSO itu buka jurnal gratis tadi. Nih. Nah ini jurnal yang dilanggan Undip ini kan Mas bisa buka apa aja. Nah ini yang dilanggan Undip itu misalnya yang Scopus itu gratis di sini. Jadi nggak perlu ini, asal Mas bisa masuk SSO, nah di sini ya. Jadi mencari jurnalnya ini tadi kan ada jurnal-jurnalnya nih. Ya. Yang bab 1 tadi. Nah, ini kan jurnal-jurnalnya ini. Maksudnya ini penulisnya. Ya. Nah, ini bisa dicari di itu. Ya. Misalnya daftar pustakanya. Lihat daftar pustakanya. Nah, ini ya. Ya, ini ya. Ya, ini kan energy conversion and management. Nah, ini kan jurnal ini. Ya. Jurnal ya. Jurnal ya. Terus mana lagi? Jurnalnya yang jurnal ya. International Journal of Low Carbon Technology ya. 2018 pengarangnya ini ya. Ini bisa di download di itu tadi di sini. Nah, ini. Selama Mas ini pasti bisa. Science Direct, Spring ini penerbitnya Mas. Ya. Buku Scopus ini bisa. E-print ini gratis semua. Ya. Saya kira bisa dibuka di SSO-nya. Sudah aktif kan? Coba dilihat. Nah. Sudah aktif kan? Yang pakai laptop mungkin sudah bisa nyoba. Coba dicoba. Ya. Coba dilihat sambil teman-teman yang pakai laptop, pakai HP kan juga bisa buka. Ya. Sudah dicoba kalian. Lah nanti besok Senin tanyakan ke Pak Taryo masalah jurnal, masalah apa, gitu ya. Ya. Yang dinamakan Scopus itu gimana Pak? Yang dinamakan Sinta gimana? Yang Q4 itu maksudnya Q4 itu apa? Gitu. Ya. Jadi memang setidak-tidaknya ya S2 ya harus bisa menulis yang untuk jurnal ya. Kalau S1 kan mungkin itu ya. Nah nanti latihannya Mas latihan menulisnya di sini. Kita punya jurnal untuk latihan. Tapi ini belum terakreditasi, jadi ini jurnalnya ini ya kita latihan di sini. Kita buka ya. CEBT. Nah, ini jurnal kita. Ya. Nanti tugasnya, kalau ada tugas kadang diminta upload di sini. Ya. Jurnal energi baru terbarukan. Ya. Ini tulisannya mahasiswa semua ini. Ya. Nah, ini sama dosennya. Tapi ini tidak bisa untuk tesis, untuk syarat tesis. Nah, ini misalnya Mas mau lihat ini ya, dari energi fosil menuju potret kondisi minyak gas bumi di Indonesia. Ini klik aja. Ini punya mahasiswa semua nih. Ya. Nah, ini. Ya. Nah, ini. Full tag-nya. Ini mahasiswa semester 1 sudah lulus, sudah semester 2, menginjak semester 2. Tugasnya
ini dosennya saya sama beberapa dosen, ya. Ini yang menulis dengan Prof Berkah, ya. Ya. Ini download tadi ini ya. Ya, jadi kita punya jurnal yang untuk latihan, Mas, yang sebelum misalnya masih yang agak mudah-mudah itu di sini, ya. Nah ini, ya ini dosennya, ya, Prof Berkah, ya. Nah, ini menulis di sini. Nah, ini untuk latihan tapi bukan untuk ya, karena ini sebenarnya review, bukan penelitiannya dia. Ini sebenarnya mempunyanya ngambil tulisan-tulisan dari yang lain kan, tuh. Ya, gitu ya, paham ya, Mas. Jadi nggak usah khawatir, latihan untuk menulisnya juga ada, gitu ya. Itu di jurnal energi baru terbarukan, dibuka pakai laptopnya, dibuka di situ. Itu mahasiswa semua, mahasiswa S2 energi yang menulis di situ. Ya, jadi bisa dibaca-baca lah, gitu ya. Oke. Satu lagi yang tadi yang belum saya sampaikan yang agak jelas itu ini. Nilai. Apa namanya? Yang tadi ME di mana ya? Nah ini ya, jadi teman-teman semuanya fokus di sini, ya. Kan sudah pada ngambil satu di sini, nanti ditarik di sini kalau sudah lulus di semester 1. Setelah ditarik, ini ditarik ke sini, ya, gitu. Itulah yang kurikulumnya. Lah nanti pilihannya kalau yang sudah pilihan ya enggak apa-apa. Pilihannya kan di sini. Ya. Berarti harus ngambil satu pilihan lagi. Ini. Ya. Mas boleh mengambil pilihan di luarnya program studi boleh. Ya. Nih mata kuliah di luar program studi 3 SKS di semester, ya. Semester ketiga boleh kalau mau mengambil lagi, ya. Di luar prodi masih di Undip ini, ya. Ya. Gitu ya. Oh ini agak salah ini harusnya semester 2 ini. Ini tertulisnya masih semester 3. Ya. Oke, ada pertanyaan, jadi boleh mengambil mata kuliah yang luar program studi. Diakui juga, ya. Tapi memang harus yang sesuai dengan tesisnya nanti, ya. Itu ya, ada pertanyaan? Ya. Itu ya. Jadi sudah gambarannya sudah jelas ya. Nah, nanti kuliahnya itu Mas tidak usah khawatir karena semua mata kuliah itu ada di MS Team. Misalkan begini. Saya buka MS Team ini. Mas terlihat ya? Ya. Saya buka sebelum MS Team, saya buka di sini. Nah, saya buka di sini. Nah, saya buka di sini. Nah, di sini kalau saya melihat mata kuliahnya Mas, itu contohnya di sini
Sistem perencanaan energi ya. Nah ini, saya lihat. Mas kan mengambil mata kuliah sistem perencanaan energi ya Mas ya? Halo? Ya Pak. Ambil ya. Nah, ini nanti kalau ini buat grup MS Team. Ini kalau saya klik, nanti Mas itu punya kelas, sudah punya kelas sendiri sistem perencanaan ini. Ya, nih lihat nih. Jadi Mas tidak perlu khawatir saya nanti kuliahnya di kelas mana gitu ya. Ya. Nanti akan terbentuk sendiri. Ya. Nah, mahasiswa yang mengambil itu ada di sini semua di kelas itu. Jadi Mas tadi lihatnya kan baru punya kelasnya kan matrikulasi ya Mas, betul ya? Ya. Nah coba sekarang dibuka Mas kelasnya sudah ada lagi enggak? Ada Pak. Hah? Sudah Ada. nambah belum? Sudah Pak. Apa? Sistem perencanaan energi. Nah berarti Mas di situ sudah punya kelas nanti. Jadi kuliahnya di situ, ya. Mas enggak usah nyari-nyari, pasti online-nya dosennya di situ. Nah, jadi dan sesuai jadwalnya nanti. Ya. Jadi Mas buka MS Team, oh saya mau kuliah sistem perencanaan energi. Misalnya Senin jam 7 malam. Yang buka di situ aja sudah. Ya. Jadi seperti sudah ada kelas-kelasnya nanti. Ya. Jadi kalau saya buka nanti di sistem perencanaan energi juga ada. Ya. Nah, ini toh. Ini ada ini. Ya. Loh, saya sudah buka. Nah, ya. Jadi nanti kuliahnya di situ. Ya. Sudah paham ya? Jadi kemarin kurikulum sebagian sudah kita jelaskan, sekarang teknis-teknisnya oh seperti ini. Nah nanti absennya pakai QR code, pakai kode itu ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri, mungkin nanti perkenalan ya. Jadi besok sudah ada materinya ya. Besok apa Mas? Jadwalnya. Besok apa ya? Saya agak lupa. Besok itu Pak Jaka peraturan akademik sekolah pasca sarjana. Nah, sudah saya kasih hari ini ya. Apalagi? Bioenergi. Bioenergi ya. Bioenergi ya. Bioenergi 1 ya. Itu ada. Terus Dasar-dasar ekonomi energi 1 Pak. Oh, ekonomi energi 1 ya. Pak Iya, Jaka duluan, Pak Jaka Aminata atau Pak Singgih ya? Singgih. Pak Singgih. Pak Singgih. Oh ya. Nanti di grup besar itu ada semua dosen, nama dosen di situ ada. Kalau dicari nanti misalnya kesulitan, cari di grup besar itu, ini sudah dibentuk ketuanya ya. Jadi nanti ketuanya sudah belum Mas? Kalau bisa punya grup sendiri, WA sendiri, satu kelas itu punya WA grup silahkan ya. Itu kan yang grup sama dosen yang saya bikin ya. Nanti yang mahasiswa sendiri, biar diskusinya biar bebas kan kalau dengan mahasiswa mau ngubah-ngubah jadwal atau lainnya. Mau nanya soal-soal saling anu kan bisa. Ya. Itu ya. Oke, ada pertanyaan? Ya. Jadi masalah kelas sudah ini ya. Pak izin Pak.
Oh, ya. Berarti untuk besok Sabtu hanya bioenergi Pak ya? Mulai Ya, jam 10. bioenergi. Karena kan peraturan sudah diberikan ya malam ini. Ya, ini tadi kan peraturan. Terus kemarin kan Mas sebelum ngisi KRS kan sudah kita kasih kurikulum ya. Walaupun ada yang belum hadir juga, tapi secara umum kan sudah pada tahu juga. Ya. Terima kasih itu Pak. Ya. Ada pertanyaan? Untuk absensinya bagaimana Pak? Tinggal besok? Absen aja Mas. Kan pada saat itu absen langsung. Kalau nggak ada ya absen, tetap absen. Nggak masalah. Oke, baik Pak. Ya, gitu ya. Karena mungkin nanti ada perubahan-perubahan jadwal. Besok itu ya yang ngajar kayaknya Pak Agung kayaknya. Bu Endangnya ini. Ya. Nanti di WA group itu kan masih ada dosen-dosennya. Jadi di WA di situ. Oke. Mungkin perkenalan ya Mas ya. Saya juga nggak kenal semuanya. Dari sini saya sebut satu-satu ya. Dari sesuai itunya ya. AR Yohanes ada? Mas AR Yohanes? Hadir Pak, ya. Di mana nih? Ada ya? Dari mana Mas? Hadir, Pak. Nggak bisa nyala anunya, kameranya. Udah nyala Pak, udah nyala camnya Pak, udah. Oh ya. Di rumah nih? Iya, lagi di rumah Pak. Oh ya. Lagi WFH. Pakai HP apa laptop? Sekarang pakai device HP, laptop saya Pak. Hah? Pakai laptop, ya. Ya, kuliah pakai HP juga enggak apa-apa. Mas Akbar Fauzi? Ada? Ya, ada Pak. Oh ya. Gimana? Saya di rumah nih Pak, di daerah Karawang Pak. Oh ya, oke Mas Akbar, ya. Oh ini yang anu ya? Yang PLTU Jawa 1 ya? Oh iya Pak, saya dari Jawa 1. Oh iya. Yang dari GI ya? Oh bukan Pak, saya dari ini. Yang dari Jawa 1-nya Pak. Kalau yang dari GI itu Mas Wahyu. Oh, di sini ada yang dari GI juga? Oh, cuma satu kayaknya kalau dari GI Pak. Nah ya. Kalau Mas dari mananya? Saya di UNM-nya Pak, di operation maintenance-nya di PT Jawa 1 Power-nya. Oh, bareng sama ini ya, sama Mas Suryan ya? Oh iya, benar Pak. Ya, Mas Suryan itu 3 semester juga itu lulus ya. Oke. Ya. Mas ada Aditya? Ada? Hadir Pak. Oh ya, dari mana kerjanya Mas? Sama seperti Mas Akbar Fauzi Pak. Saya dari Jawa 1 Power. Ya. Kalau Mas Yohanes tadi dari mana Mas? Biar pada kenal juga semua. Dari ini Pak, PT Indonesia Power, PLTU IP. Laboratu. Ya, IP. Laboratu ya? Ya. Oh iya. Ya, oke. Mas Agustinus Diki? Ada Mas Agustinus? Belum ya? Oke. Mas Akbar Dwitama? Hadir Pak Jaka. Oh, dari mana Mas? Dari biar kenal semua juga nih. Dari IP Pak, PLTU Suralaya Pak. Oh, Suralaya ya. Oke. Ya. Nanti di terakhir nanti kita akan beri terkait dengan sertifikasi. Mungkin ada yang belum ini ya. Kita coba anukan sertifikasi, jelaskan. Mas Andrew Fajar Febrianto. Oh ya, dari mana Mas? Saya asli Semarang tapi penempatan di Mataram Lombok Pak, PLN sini Pak. Apa? Di PLN UIP Nusa Tenggara. Oh, unit induk pembangunan ya berarti ya? Iya benar sekali Pak. Oke. Betul, saya adiknya Andrian Maika itu Pak. Oh, iya, makanya kemarin ada cerita adik saya kuliah tapi yang mana? Ya, Mas Andrian itu juga sudah semester 2 sudah seminar proposal ya, sudah. Ya. Oke, Mas Anton, tahun apa? Ada? Malam Pak Jaka. Oh ya, gimana Mas Anton? Dari saya mana? Dari PLN Pak, unit induk wilayah Maluku Pak di Ambon. Oh iya.
Ini berarti sudah jam 9 ya, B ya? Jam 10, Pak. Jam 10. Oh, jam 10. Ya, ya, ya. Oke, ya. Mas Bagas Mukti. Hadir, Pak. Ya, dari mana, Mas? Dari menuju Universitas Safin Pati, Pak. Daerah Pati, Jawa Tengah. Oh, Pati. Ya. Di apa kegiatannya? Sekarang lagi membangun universitas, Pak. Oh, ya, 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 ya. Bagus lah. Ya. Kalian mau Bisa. mengembangkan energi Ya. di sini. Ya, ya, bagus, bagus. Ya. Namanya universitas sudah ada apa? Menuju Universitas Safin Pati, Pak. USP. Oh, iya, iya, iya. Oke. Ya. Mas Baktiar, ada? Halo? Mas Baktiar? Nggak ada ya? Sebenarnya ini online juga, maksudnya ikut gabung. Mungkin sambil apa di jalan atau gimana? Mas Bukari? Kalau Mas Siap, Bukari monitor ini, Pak. ya, ini teman lama saya kerja bareng di mana? Di Indramayu ya. Silakan Mas. Siap. Kenalin. Ya Pak, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Nama saya Buhori. Saat ini aktivitasnya di PLN sebagai auditor yang berkantor di Semarang. Terima kasih. Ya, di unit induk distribusi ya Mas ya? Iya, kantornya Pak. Ya. Bareng sama distribusi Pak. Ya, ya. Mas Dedi? Assalamualaikum ada? Pak, salam. Ada ya, Pak. Silakan. Ya Pak, salam kenal dengan Dedi Pak dari PLN wilayah Sumatera Utara Pak di Medan Pak. Oh iya, 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 iya. Kenal Sumatera Utara ya, jauh juga ya. Iya Pak. Ya, di unit induk pembangunan apa wilayah ya? Wilayah ya tadi ya? Sekarang di wilayah Pak, sebelumnya di pembangunan di proyek. Sekarang sudah di wilayah Pak. Sama Mas Bukari itu pernah di unit induk pembangunan juga ya? Iya, guru saya Pak ini kebetulan. Siap, ini senior saya Pak, Bang Dedi nih Pak. Ya, ya, Mas Efrando. Selamat malam Pak. Ya. Perkenalkan nama saya Efrando. Ya. Saya dari Manado Pak. Dari Manado. Oke, oke. Sudah bekerja Mas? Saat ini bekerja di PLTU Sulut 3 Pak. Oh, PLTU Sulut 3. Apa operatornya dari PLN ya? Atau operatornya dari Shandong Lichun Power Plant Pak, dari Oh, Shandong ya. Oh, berarti IPP itu apa anu? IPP. Oh, tapi IPP. kita sebagai OM saja Pak. OM ya. Oke, oke. Iya, kita sebagai OM. Ya. Jadi nanti teman-teman kan dosennya banyak juga yang dari teknik mesin, teknik elektro atau teknik kimia gitu bisa, kemudian dari teknik industri ya. Ya. Dari teknik sipil juga ada ya. Jadi kita kan multidisiplin. Jadi secara ini teman-teman bisa. Mas Filipus siapa? Panggilannya siapa nih? Panjang banget namanya Mas. Biasanya. Filipus boleh Pak. Filip boleh. Oh, Mas Filip ya. Gimana? Iya Pak. Malam. Saya sekarang di Makassar Pak, bekerja di pabrik Indofood. Oh, Indofood. Oh, Iya, berarti ada teman yang kemarin lulus juga dari Indofood Surabaya, Mas. Ya, Pak Sugeng Pak, senior ya, saya. Ya. Ya, dia lulus juga cum laude tuh, Mas. Iya, cum laude Pak. Ya, makanya enggak usah khawatir ya. Jadi iya Pak. Ya, gitu ya. Oke, Mas Guntoro ada? Nggak ada ya? Hadir Pak. Oh, hadir. Silakan dikenalkan Mas. Perkenalkan, nama saya Guntoro. Untuk sekarang domisili saya berada di Cilegon. Sekarang bekerja di PLTU Jawa 7. Terima kasih. Oh, Jawa 7 ya. Ya. Jawa 7 itu PLTU ya? Iya, Pak. Oh, sudah selesai atau? Udah running, Pak. Saya operasi. Oh, terakhir operasi tahun berapa connect sama PLN? Connect PLN 2000
18 atau 19? Oh, 19. sudah lama juga ya. Ya, Iya, ya. Pak. Ya. Oke. Terima kasih, Mas Iya, Guntoro. sama-sama, Pak. Mas Heru Sugiarto ada? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Pak. Salam kenal dengan Heru. Sekarang domisili di Bojonegoro, Pak. Oh, aktivitasnya apa, Mas? Halo. Bagaimana, Pak? Putus-putus, Pak. Oh, aktivitasnya sudah bekerja atau gimana? Iya, Pak. Bekerja di Pepsi JTB, zona 12, Pak. Oh, ya. Berarti di pengeboran atau di mana? Itu onshore itu, Pak. Hah? Iya, onshore. Oh, di onshore. Ya. Ada banyak juga yang angkatan kakak kelas di onshore juga ada. Ya, tapi banyakan di Balongan, Balongan. Ya. Baik, Pak. Oke, Mas Heru. Mas Hiro? Ada? Iya, Pak. Selamat malam. Assalamualaikum, Pak. Nama saya Hirona Parana. Saya bekerja di PLTU Jawa 7, Pak. Oh, sama dengan yang Mas Guntoro tadi ya? Iya, Pak. Oh, iya. Oke. Terima kasih. Ya, usah. Banyak yang kenal ya. Mas Imam Surya Nugraha. Ada? Ya. Silakan, Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Jaka dan teman-teman. Nama saya Iman Surya Nugraha, panggilannya Iman. Saya saat ini tinggal di Balikpapan dan kerja di Interport, Pak Jaka. Di? Interport. Oh, Interport. Ya. Ya, dulu ada 4 mahasiswa dari sana. Ada sekolah Akamigas tapi Balikpapan itu loh. Apa SK? Ya, STT Migas. STT Migas. Ya, itu beberapa dosennya kuliah di sini juga. Ya. Oke, terima kasih Mas Iman ya. Kurniawan, Mas Kurniawan. Ada? Hadir, Pak Jaka. Ya, gimana kameranya? Belum? Iya, sudah kelihatan, Pak. Saya lagi sedang di mobil. Oh, ya, nggak apa-apa. Ya, santai aja, berhenti sebentar. Izin memperkenalkan diri, Pak Jaka dan rekan-rekan. Nama saya Kurniawan Nardianto, saya domisili di Bekasi. Saya tugas di Pertagas, Pak. Oh, Pertagas. Di kantor pusat. Ya. Di Pertagas ya. Aktivitasnya di kantor apa di lapangan, Mas? Di kantor, Pak. Oh, di kantor. Ya. Ya, oke. Terima kasih. Tinggal Mas Sofiuddin ya. Mas Sofiuddin Aziz. Ada? Halo. Halo, Pak. Ya, silahkan, Mas. Malam, Pak. Ya. Ya, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini masih bekerja atau gimana? Malam-malam masih atau lagi apa, Mas? Iya, Pak. Oh, baru pulang, Pak. Ya, oke. Saya dari Indonesia Power, Pak, di Labuan, Pak. Di Labuan. Oh, iya. Betul. Oke. Ini yang kemarin terakhir ya, namanya itu ya, apa susah masuk di SSO itu ya? Iya, betul, Pak. Ternyata nama saya Muhammadnya jadi M. Terpotong. Ya. Oke, masih ada satu lagi yang belum atau ada yang belum dikenalkan ini karena mungkin ada yang kelewat. Masih banyak itu, Pak. Ada 8 lagi. Masih banyak, Pak. Coba diklik lagi, Pak. Oh, kok coba dikenalkan sendiri Seniornya itu, satu-satu. Pak, diklik, Pak. Karena ini di online-nya itu. Yang saya kenalkan yang online aja.
Pak, saya belum perkenalan, Pak Jaka. Ya, siapa? Silakan, Mas. Bahtiar tadi izin ke belakang sebentar, Pak Jaka. Oh, ya. Gimana, Mas? Ya, salam kenal, Bapak, teman-teman, ada Ibu juga ya satu. Nama saya Bahtiar. Saya dinas di PAMA Hapo ya, PAMA Pusat Nusantara, Manning Contractors. Sama ada Sertek, ada dua sih Pak. Malam itu di Sertek. Sertek itu inspection consultant ya, di konsultan. Iya. Cibubur. Mungkin kalau teman-teman mampir Cibubur bisa mampir tempat saya sambil ngopi-ngopi. Oh ya, terima kasih. Ya. Gitu, kantornya di mana kurang jelas tadi, Mas? Kantornya di Pulau Gadung, Pak. Utama Pulau Gadung. Bidangnya apa tadi? Di bidang pertambangan, Pak Jaka. Oh, pertambangan. Oke, baik ya. Oke, lainnya ada? Silakan. Yang belum. Saya, Pak. Ya. Silakan, Mas. Ya, nama saya Agustinus Diki Arifianto, dipanggil Diki, dari PLTU Amurang. PLTU Amurang ya? Ya. Kayaknya ada satu mahasiswa yang dari Amurang juga ya, kakak kelasnya. Ada ya, Mas? Betul ya? Ada. Pak Ardian. Ya, betul. Ya, jadi oke, terima kasih dari Amurang. Ada lagi yang belum dikenalkan? Saya, Pak. Izin, Pak, saya, Pak. Siapa? Silakan satu-satu. Duluan, Mas siapa? Mas Safriansah ya? Belum? Iya, belum, Pak. Perkenalkan, Pak. Nama saya Safriansah. Saya bekerja di PT Indonesia Power PLTU Labuan, Pak. Oke, berarti ada 2 ya yang Labuan tadi ya sebelumnya ya? Ada 3, Pak, sama Mas Rifki Jauhari. Oke. Tuh, Mas Rifki kakak kelas atau angkatan sekarang? Sama, Pak. Nih, hadir ini. Oh, sini ya. Oh ya, yang pertama tadi ya, yang kita anukan. Ya. Yang sudah lihat ya. Oke, silakan yang lainnya masih ada? Izin, Pak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Saya Wahyu Kurniawan, Pak. Dinas di PLN, Pak. Oke. PLN kantor pusat, Pak. Oh, di kantor pusat. Di apa? Di ya, Direktorat Mega Proyek dan EBT, Pak. Oh, Mega Proyek dan EBT ya? Ya. Pak. Ya. Wah, terima kasih. Ini cocok nih. Nanti kalau apa kita diskusi EBT juga mega proyeknya nih. Ya. Nah, itu seru. Lagi in, Pak. Iya, Pak. Ya. Nanti saya lah. Main-main saya tiap Jumat Sabtu ke Semarang, Pak. Satu minggu pulang ke Semarang, Pak. Oh, tinggal di mana? Tinggal di Jaksel, cuma kalau PJK, Pak. Pulang Jumat kembali Ahad. Ya. Ya. Oke, makasih Mas Wahyu. Ya. Ada lagi? Ya, Pak. Sudah ya? Atau masih ada? Pak, Siapa? Silahkan, Mas. Ya, saya Praditya Yuda, Pak, dari Ungaran. Dari PT Sabta Mitra Nusantara. Iya. Pekerjaannya di bidang pertambangan, Pak, batu andesit. Oh iya, kemarin ya yang cerita ya. Ya. Yang S1-nya dari Undip juga ya. Semuanya. Betul, Pak. Ya. Oke. Ya, Mas, ya. Ini juga menarik juga nanti itu kalau dibahas ya tentang pertambangan juga. Ya. Oke, ada lainnya? Saya, Pak. Nama saya Muhammad Hikmawan. Biasa dipanggil Wahyu. Saya dari Project Jawa 1, Pak. Oh, Jawa 1. Berarti yang di Cilamaya ya? Iya, Pak. Yang tadi disebutkan sama Mas Fauzi sama Bapak sebutkan tadi, Pak. Iya. Yang dari. Ya. Berarti ini yang kantor perusahaannya yang pemiliknya atau yang kontraktornya, Mas? Dari pemiliknya, Pak. Jadi itu kan kayak ada mother company gitu. Ya, ada banyak sapinya. Terus saya dari agent Sabah. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Lagi komisioning ya kayaknya ya di sana ya, baru. Iya, Pak. Sedang commissioning unit 1
mau apa namanya perspire. Ya, ya. Kayaknya kemarin saya tanya ini untuk teman-teman juga di Jawa 1 itu satu GTG, satu HRSG ya, satu bloknya ya. Iya Pak, single self satu. Betul ya. Dalam satu self itu ada GT sama generator sama apa namanya? ST juga, ada RSG juga. Kesulitannya besar katanya, 400 sampai 500. 550-an Pak. Itu 550 mega ya, GT-nya ya, kesulitannya ya. Iya Pak. Iya, katanya terbesar itu. Ya. Yang dulu-dulu kan hanya 200, 150, 125 kan gitu ya, besar sekali itu. Ya. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Ada lagi? Saya Pak. Ya. Halo. Memperkenalkan Pak. Silakan Mas. Ya, nama saya Rizky Jawari Pak dari PT Indonesia Power PLTU Labuan Pak. Di Ya. Yang bidangnya apa Mas di sana? Di ininya? Di perencanaan Pak. Oh, perencanaan. Ya. Bagus lah. Jadi bisa nanti membahas tentang efisiensi atau perencanaan energinya apa untuk kedepannya atau gimana gitu ya. Oke. Terima kasih. Sudah semuanya ya? Saya belum Pak, satu-satunya perempuan Pak. Ya minta maaf. Ya Mbak, nggak kelihatan nih. Baik, selamat malam Bapak-Bapak dan Mas-Mas semua. Perkenalkan, Mas Putri Nur Fadila, bisa dipanggil Putri. Saya dari Adaro Energi Pak. Oh Adaro? Iya. Loh, di mana anunya? Maksudnya di pertambangannya di kantor pusat atau di mana? Saya di pusat Pak, satu divisi dengan Pak Gemah. Oh iya. Ya Mas Gemah itu kan sebenarnya bagus ya. Cuma sibuknya itu ya. Jadi ya alhamdulillah sudah lulus lah ya. Ya. Satu kantor dengan Mas Gemah ya. 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 Oke. Bidangnya apa Mbak di sana? Kalau saya di Departemen Enviro Pak, lingkungan hidup. Oh iya. Ya. Kalau bisa ngambil itu nanti yang apa? Yang proper LCA dan audit jadi satu. Pak. Ya. Yang kan sekarang lagi LCA sama audit ya. Audit energi dan lingkungan ya. Oke, terima kasih Mbak Putri ya. Oke, ada lainnya? Terakhir tadi Mbak. Saya Pak, belum. Oh, Pak. Masih ada lagi? Ya. Siapa, Mas? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Refki Ramadan. Saat ini saya bekerja di Star Energi Geothermal, site-nya di Salak, Kabupaten Sukabumi. Terima kasih. Star Energi, terus lapangannya di mana? Di Gunung Salak, Pak. Di Geothermal Gunung Salak. Oh, Gunung Salak yang Bogor ya berarti ya? Iya, ada dia masuk Bogor juga masuk Sukabumi, Pak. Ya. Kayaknya kalau yang Star itu belum ada mahasiswanya dari kakak kelas kayaknya. Kalau yang geothermal sudah pernah ada Pak Jaka? Banyak yang geothermal. Oh, oke ya Pak. Nanti bisa diskusi, ada yang ngambil tesis geothermal juga. Yang satu yang di Sumatera itu yang besar itu apa? Muara Laboh atau Rantau Dadap? Sarula. Oh Sarula. Okay. Sarula ada. Kemudian yang dari Dieng ada. Kemudian yang dari Patuha ada. Kemudian yang Garut yang di atas bukan yang punyanya Derajat. Punyanya Derajat itu apa itu? Derajat ada yang punya Star Energi juga Pak. Satunya punya Pertamina. Yang punya Pertamina. Oh ya, yang punya Star. Kayaknya ada satu orang. Yang punya Star Derajat ya. Derajat. Beda set aja sih Pak. Ya nanti sambil kan ada grup yang besar itu nanti kan bisa dilihat ya. Baik Pak. Itu ya. Terima kasih Mas Rifki.
Ya. Oke, lainnya ada? Sudah ya. Jadi ingin kami Mas bekerja lancar, kuliahnya juga lancar, gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir. Artinya kesibukan Mas juga tidak terganggu, kuliahnya bisa jalan juga. Ya, saya kira makanya kalau nanti ada pekerjaan, ya